You assholes lost. Who were they? If it was stupid enough to show up on us. Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Frank Castle yang sedang menuju ke salah satu pedesaan yang ada di Amerika. Diketahui Frank ini adalah mantan marinir yang pernah menghabisi kolonelnya sendiri karena si kolonel telah membantai keluarga Frank di film sebelumnya. Sekarang Frank ingin pindah ke sebuah desa untuk memulai hidup baru dan berharap bisa tentram di sana. Sesampainya di desa yang dimaksud, Frank mampir sebentar ke dalam bar. Di sini Frank melihat seorang pria mabuk yang sedang mengganggu pelayan bar bernama Megan. Merasa risih dengan hal itu, Frank mencoba mengusir si pria mabuk dengan cara baik-baik. Akan tetapi si pria mabuk tidak terima dan malah mengajak Frank berkelahi. Untungnya satu penjaga bar lain segera datang dan langsung mengamankan si pria mabuk tersebut. Merasa sudah ditolong oleh Frank, Megan mengajak Frank berkenalan dan menanyakan dari mana Frank berasal. Frank menjawab kalau ia berasal dari New York dan kedatangannya ke desa ini hanya untuk mencari ketenangan. Setelah mengobrol panjang, pada akhirnya Megan mengajak Frank agar singgah dulu di rumahnya sebelum Frank menemukan kontrakan atau tempat tinggal baru. Frank yang kebetulan sedang mengirit biaya, ia pun mau menerima tawaran dari Megan. Pagi harinya ketika Frank terbangun, ia dibuat kaget saat melihat Megan yang ternyata sudah mempunyai anak laki-laki yang masih berumur 10 tahun. Kemudian Megan mengajak Frank untuk sarapan di salah satu restoran yang jaraknya tak jauh dari sana. I like pancakes. Selesai sarapan, Frank pun berpamitan kepada Megan karena sekarang ia akan mencari motel. He does listen to me. 1 jam kemudian Frank sampai di motel. Namun ketika akan masuk, tiba-tiba Frank ditabrak oleh seorang wanita yang entah siapa. Terlihat wanita itu seperti yang sedang dikejar oleh seseorang dan kemudian ia berlari meninggalkan Frank. Okay. Malam harinya Frank kembali mendatangi bar untuk minum jamu sambil menemui Megan. Akan tetapi di sini Frank bertemu lagi dengan si wanita yang tadi siang menabraknya dan lagi-lagi si wanita itu seperti sedang dikejar oleh seseorang. Frank yang merasa penasaran, ia pun terus memperhatikan si wanita tersebut. Tak lama si wanita pergi ke toilet lalu disusul oleh beberapa orang. Si wanita itu berusaha kabur melalui jendela toilet, namun sayang ia harus tertangkap oleh orang yang mengejarnya. Di waktu yang sama Frank menyusul si wanita ke toilet sebab ia mempunyai firasat tidak enak. Di sini Frank tidak diperbolehkan masuk oleh satu penjaga hingga dengan terpaksa Frank harus menghajarnya. Ketika di dalam toilet, Frank melihat si wanita tadi yang telah ditangkap oleh beberapa orang. Frank meminta agar sebaiknya mereka melepaskan wanita itu, namun tentunya kelompok tersebut menolak dan terjadilah keributan. Frank yang sangat ahli dalam baku hantam dengan mudah ia dapat meratakan mereka. Setelah itu Frank membawa si wanita ke tengah bar, namun rupanya teman-teman dari kelompok tadi malah bertambah banyak hingga Frank harus melawan mereka semua.
Di tengah pertempuran, Frank sempat mendapat bantuan dari si penjaga bar. Tapi sayang, si penjaga bar itu harus koit akibat tertembak oleh salah satu anggota dari kelompok tersebut. Melihat itu semua, Frank menjadi murka dan ia langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk membantai mereka semua. Pada akhirnya Frank dapat meratakan seluruh anggota dari kelompok tersebut. Di sini Frank melihat Megan harus terkena tembakan dari insiden tadi hingga Frank segera membawanya ke rumah sakit dan tak lupa Frank juga membawa si wanita yang barusan ia tolong. Sesampainya di rumah sakit, Frank meminta kepada tim medis untuk segera mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh Megan. Setelah memastikan keadaan Megan baik-baik saja, Frank langsung pergi untuk membawa wanita itu bersembunyi di motel tempatnya menginap. Will there be more of them? Di sisi lain memperlihatkan seorang pria bernama Bartos yang sedang mendatangi bar tempat Frank membrutal barusan. Ternyata kelompok yang telah Frank ratakan adalah kelompok mafia paling disegani di desa ini dan pemimpinnya adalah Bartos. Di sini Bartos sempat menemukan cincin kawin milik Frank dan ia berjanji akan mengejar Frank berikut dengan si wanita yang tadi dibawa Frank. Kemudian Bartos dan beberapa anak buahnya yang tersisa segera mengecek CCTV. Di dalam rekaman itu terlihat jelas Frank yang sedang membantai semua anak buah Bartos. Hingga Bartos langsung bisa menebak kalau Frank pasti bukan orang sembarangan, tapi Bartos tetap memburunya. Di balik itu, Frank sendiri masih dalam perjalanan untuk menuju ke motel. Di sini Frank menanyakan siapakah nama dari wanita itu dan kenapa ia bisa dikejar oleh kelompok mafia tadi. Si wanita menjawab kalau namanya adalah Ami. Namun untuk alasan ia bisa sampai dikejar oleh mafia tadi, Ami akan menceritakannya nanti. Lalu Ami balik bertanya kenapa Frank mau menolong Ami yang padahal taruhannya adalah nyawa. Frank menjawab kalau menolong orang adalah kesukaannya. Frank tidak peduli jika nyawanya menjadi taruhan asalkan ia dapat membantai semua orang-orang jahat. Whatever. Singkat cerita, Frank dan Ami telah sampai di motel tempat ia menginap. Di sini Frank segera mengobati lukanya karena ia juga tadi sempat tertembak di bawah pinggangnya. Kemudian Frank meminta bantuan kepada Ami agar mencabutkan selongsong peluru yang masih bersarang di bawah pinggangnya. Untungnya Ami pernah bersekolah di kedokteran sehingga dengan mudah ia dapat mencabut peluru itu lalu menjahit luka Frank. Sorry about your girlfriend. Sorry. Setelah itu Ami meminta kepada Frank agar membiarkannya pergi. Namun jelas Frank melarang sebab ia yakin jika kelompok mafia tadi pasti masih sedang memburu Ami. Di sini Ami malah memaksa pergi dengan cara keluar melalui jendela, tapi untungnya Frank dapat menghentikannya. Pada akhirnya dengan terpaksa Frank harus mengikat tangan Ami lalu menutup mulutnya dengan lakban supaya dirinya bisa beristirahat. Sleep tight. Adegan berpindah ke seorang detektif polisi bernama Madani yang saat ini sedang melihat kondisi seorang penjahat bernama Billy. Untuk kalian yang belum tahu, Madani ini adalah sahabat Frank di film sebelumnya. Sedangkan untuk Billy, dia adalah mantan marinir yang pernah mengkhianati Frank dan ikut terlibat dalam kasus pembunuhan keluarga Frank. Billy sendiri dibuat koma oleh Frank setelah berduel lama di film sebelumnya. Frank sengaja tidak menghabisi Billy sebab ia ingin melihat Billy hidup menderita lebih lama dengan wajahnya yang rusak.
Tak berselang lama, Billy akhirnya sadar setelah ia koma selama 3 bulan, lalu detektif Madani berniat untuk menginterogasinya. Akan tetapi tiba-tiba dokter datang dan meminta Madani agar sebaiknya keluar dulu sebab ia harus memeriksa kondisi Billy. Alhasil Madani pun hanya bisa menuruti apa yang dokter katakan. Ketika Madani telah pergi, sang dokter segera memberikan obat kepada Billy agar kondisinya cepat pulih. Namun setelah pulih nanti tentunya Billy akan dipenjara untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dulu. Kemudian sang dokter bertanya apa yang Billy rasakan sekarang. Billy menjawab kalau ia merasakan sakit di wajahnya serta tidak bisa mengingat kejadian sebelumnya. Pada akhirnya sang dokter pun akan memberikan terapi kepada Billy supaya ingatannya bisa segera kembali pulih. Di sisi lain memperlihatkan Bartosz, si bos mafia yang sedang mendatangi Megan di rumah sakit. Bartosz bertanya siapakah nama yang telah membantai kelompok Bartosz di bar tempat Megan bekerja. Bartosz mengancam jika Megan tidak memberitahunya maka ia tidak akan segan-segan untuk menghabisi Megan berikut dengan anaknya. Megan yang ketakutan akhirnya ia pun mengatakan kalau orang tersebut bernama Frank Castle yang berasal dari kota New York. Setelah mendapat informasi tersebut, Bartosz pun pergi meninggalkan Megan begitu saja. Pagi harinya memperlihatkan Frank yang baru terbangun dari tidurnya. Frank langsung menanyakan kepada Amy kenapa Amy bisa dikejar oleh kelompok mafia. Amy menjawab kalau ia adalah seorang mahasiswa, namun tak sengaja Amy menemukan sebuah flash disk yang kemungkinan besar isinya adalah barang bukti dari kejahatan kelompok mafia yang diketuai oleh Bartosz. Sebenarnya Amy juga belum membuka flash disk tersebut. Namun tiba-tiba Amy diburu oleh anak buah Bartosz saat mengetahui kalau flash disk itu berada di tangan Amy. Adegan berpindah kepada Billy yang sedang diterapi oleh sang dokter. Di sini sang dokter meminta Billy agar mengingat sebisa mungkin kejadian yang pernah dialami oleh Billy sebelumnya. Akan tetapi di pikiran Billy hanya terbayang ingatan saat dirinya dihajar oleh Frank. Itu pun Billy tidak mengenali siapa Frank dan kenapa Frank bisa menghajarnya. Setelah itu Billy mengalami sakit kepala yang begitu dahsyat, hingga sang dokter segera mengakhiri sesi terapinya. Kembali ke Frank yang baru melepaskan ikatan di tangan Amy lalu memberinya makanan. Kemudian Frank mendobrak satu pintu di kamar motelnya yang terhubung ke gudang kecil. Frank sengaja melakukan hal tersebut yaitu untuk tempat persembunyian apabila ada serangan mendadak. Malam harinya terlihat di luar motel beberapa anak buah Bartosz telah berhasil menemukan keberadaan Frank yang menginap di motel itu. Mereka semua langsung merangsak masuk ke dalam kamar, namun ternyata Frank dan Amy sudah bersembunyi di dalam gudang kecil dan tiba-tiba dengan cukup mudah Frank dapat menghabisi mereka. Akan tetapi saat Frank akan membawa Amy kabur, ternyata masih ada satu anak buah Bartosz yang berhasil selamat. Dengan sigap Frank segera menodongkan pistol. Namun tiba-tiba datanglah seorang sheriff dan langsung mengamankan Frank, Amy beserta satu anak buah Bartosz yang tersisa. Don't move. Get out of the car. Ketika di kantor sheriff, Frank dinyatakan bersalah sebab telah menghabisi beberapa orang. Begitu juga dengan satu anak buah Bartosz yang akan ditahan sebab ia merupakan seorang buronan. Kemudian Frank meminta izin petugas untuk meminjam teleponnya karena ia akan menghubungi seseorang. Ternyata orang yang Frank hubungi adalah Madani, si detektif polisi New York. Di sini Frank meminta bantuan kepada Madani agar segera datang dan membebaskannya. Madani pun mengiyahkan permintaan Frank, namun ia tidak bisa datang sekarang sebab hari ini sudah larut malam.
Madani meminta Frank agar bersabar sebentar karena Madani akan datang besok sore setelah selesai bekerja. Di balik itu, Bartos si bos mafia sedang mengawasi kantor sheriff dari jarak jauh. Rupanya ia telah mengetahui kalau Frank dan Amy sedang ditahan di kantor tersebut. Dengan tatapan tajam, Bartos memutar mobilnya sambil berkata jika sebentar lagi dirinya akan menghabisi Frank dan juga Amy. Pagi harinya memperlihatkan Amy yang sedang diinterogasi oleh sheriff. Si sheriff menanyakan kenapa ia bisa bersama Frank dan kenapa Frank membantai orang-orang di dalam bar. Amy menjelaskan kalau orang yang dibantai oleh Frank merupakan orang jahat, jadi sudah pantas jika mereka semua tewas. Tidak seharusnya sheriff menangkap Frank sebab Frank telah meringankan pekerjaan sheriff dalam membasmi kejahatan. Mendengar hal tersebut, si sheriff menjawab jika Frank tidak bisa asal membunuh orang. Dan hal itu tentu dilarang oleh undang-undang. Kemudian si sheriff memerintah satu anggotanya untuk menginterogasi Frank. Ketika diinterogasi, Frank malah meminta agar sebaiknya mereka melepaskan Frank karena sebentar lagi masalah akan segera datang. Rupanya Frank telah mempunyai firasat kalau Bartos dan para anak buahnya akan datang menyerang kantor ini. Akan tetapi petugas itu tidak percaya dengan perkataan Frank. Adegan berpindah kepada Billy yang kembali menjalankan sesi terapi oleh sang dokter. Lagi-lagi sang dokter meminta Billy agar mengingat seluruh kejadian yang pernah menimpa dirinya sebab dengan cara itulah perlahan-lahan ingatan Billy akan segera pulih. Akan tetapi Billy malah mengamuk lalu menghajar beberapa polisi yang berjaga. Setelah berhasil melumpuhkan para polisi itu, Billy langsung mengancam sang dokter agar mau membawanya keluar dengan alasan ia mau menjalankan terapi di luar ruangan. Pada akhirnya sang dokter hanya bisa menuruti perintah Billy lalu membawanya ke taman rumah sakit. Setibanya di taman, Billy malah segera melarikan diri dari rumah sakit tersebut. Billy. Di sisi lain memperlihatkan Bartos si bos mafia dan pengacaranya yang mendatangi kantor sheriff. Di sini Bartos beralasan akan membesuk satu anak buahnya yang kemarin ditangkap bersama Frank. Namun para petugas di sana tidak memberi izin karena jam besuk sudah berakhir. Kemudian Bartos dan pengacaranya keluar, tapi tiba-tiba seluruh lampu di kantor itu mati total. Tentu saja hal tersebut adalah ulah Bartos karena ia sudah berencana akan menyerang kantor sheriff demi bisa menghabisi Frank dan juga Amy. Barulah di sini para anggota sheriff menjadi panik sebab mereka semua baru sadar kalau Bartos sedang merencanakan sesuatu. Alhasil si ketua sheriff melepaskan Frank lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Frank menjawab kalau dirinya hanya bermaksud menyelamatkan Amy dari kelompok mafia yang terus mengejarnya. Namun sekarang Frank terlibat karena dirinya telah menghabisi puluhan anggota mafia itu yang menyebabkan bosnya murka kepada Frank. Setelah itu, sheriff memerintah satu anak buahnya untuk mengambil lampu senter yang berada di dalam mobil. Akan tetapi ketika orang itu memasuki mobil, tiba-tiba ternyata tembakan tersebut berasal dari Bartos. Dengan cepat beberapa anak buah sheriff yang lain segera pergi ke mobil untuk membawa rekannya yang tertembak. Tak berselang lama para anak buah Bartos mulai memasuki kantor sheriff lalu melakukan penyerangan. Untungnya di sana ada Frank sehingga ia langsung membantu pasukan sheriff untuk melawan semua anak buah Bartos. Setelah berhasil menghabisi anak buah Bartos yang ada di dalam, Frank nekat pergi keluar untuk memburu Bartos dan anak buahnya yang lain.
Tak butuh waktu lama, Frank dapat meratakan semua anak buah Bartosz dan kini hanya tinggal Bartosz seorang. Bartosz sendiri ternyata bersembunyi di semak-semak dengan posisi siap menembak. Hingga ketika Bartosz akan menembakkan senjatanya, tiba-tiba matanya tersorot cahaya yang membuat tembakan Bartosz meleset. Ternyata cahaya tersebut berasal dari helikopter Madani yang berniat menjemput Frank. Melihat bantuan polisi datang, Bartosz memilih untuk melarikan diri. Sementara Madani langsung menghampiri Frank dan memintanya untuk bersiap pergi. Sebelum itu, Madani meminta ketua sheriff agar melepaskan Frank dan Amy karena ia akan membawanya ke New York. Barulah di sini ketua sheriff memperbolehkan Frank dan Amy pergi. Bahkan si ketua sheriff juga sangat berterima kasih kepada Frank karena telah membantu pasukannya. Sebelum pergi, Madani sempat memberitahu Frank kalau Billy sekarang telah kabur dari rumah sakit. Tentunya hal itu akan menjadi masalah baru untuk Frank karena Billy pasti akan melakukan balas dendam jika ingatannya telah kembali. Where are we going? New York. Keesokan harinya memperlihatkan Billy yang sedang menaiki bis. Namun tiba-tiba ada satu preman yang mengganggu Billy, bahkan preman itu juga sempat mengejek wajah Billy karena banyak bekas luka jahitan. Tak lama si preman turun dari bis lalu memasuki sebuah gang. Namun ternyata Billy mengikuti si preman dan langsung menghabisinya. Kemudian dengan santai Billy keluar dari sana dengan memakai baju milik si preman yang baru saja ia habisi. Adegan berpindah kepada Frank dan Amy yang telah sampai di kota New York. Dan untuk sementara mereka tinggal di salah satu apartemen milik Madani. Tak berselang lama Madani datang lalu membicarakan tentang masalah Billy kepada Frank. Madani menjelaskan kalau Billy sempat mengalami koma selama 3 bulan setelah berduel dulu dengan Frank, bahkan kondisinya sekarang sedang hilang ingatan. Para dokter dan penjaga tidak menyangka jika Billy akan bisa pulih secepat itu lalu kabur dari rumah sakit. Di sini Madani meminta bantuan kepada Frank agar secepatnya menemukan Billy lalu menangkapnya. Sebab jika sampai ingatan Billy kembali pulih sebelum ia ditangkap, maka mereka semua akan direpotkan oleh Billy. Sebelum pergi, Madani membekali Frank sebuah senjata agar ia bisa bergerak hari ini juga. Malam harinya Frank mendatangi salah satu sahabatnya di marinir dulu bernama Curtis. Di sini Frank menceritakan kalau Billy telah kabur dari rumah sakit namun kondisinya hilang ingatan. Curtis menjawab kenapa dulu Frank tidak langsung menghabisi Billy dan malah membiarkannya hidup. Frank beralasan kalau ia ingin melihat Billy menderita seumur hidupnya. Namun sekarang Frank menjadi bingung di manakah ia bisa menemukan Billy. Curtis yang memang pernah bersahabat dengan Billy, ia pun teringat dengan keluarga Billy yang masih ada yaitu pamannya. Kemungkinan besar Billy akan pergi ke rumah pamannya yang telah merawat Billy sedari kecil. Dan Curtis yakin kalau Billy tidak akan lupa kepada pamannya tersebut. Who the hell would it be? Just talked about you like a brother. Di balik itu ternyata dugaan Curtis benar karena sekarang Billy tengah mendatangi rumah pamannya. Si paman sangat terkejut ketika melihat Billy karena ia kira Billy telah tewas. Pada akhirnya si paman mempersilahkan Billy masuk lalu menjamunya dengan beberapa minuman. Kemudian si paman bertanya tentang wajah Billy yang rusak dan apa yang telah terjadi kepadanya. Billy menjawab kalau ia belum bisa mengingat hal tersebut. Setelah mengobrol cukup lama, Billy meminjam uang kepada si paman untuk bertahan hidup dan mengontrak rumah. Akan tetapi si paman tidak memberikan Billy pinjaman sebab dirinya juga sedang mengalami kesusahan uang. Billy yang emosinya masih labil tanpa pikir panjang, ia pun malah menghabisi pamannya sendiri.
Adegan berpindah kepada Frank yang sedang makan siang bersama Amy dan Madani. Di sini Frank memberitahu Madani kalau baru saja ia mendapat informasi terkait di manakah Billy bersembunyi. Kemungkinan besar Billy bersembunyi di rumah pamannya yang telah merawat Billy dari kecil. Mendengar hal tersebut, Madani pun meminta Frank agar segera melakukan pergerakan untuk menangkap Billy. Who are you people? Shut up. 20 menit kemudian, tanpa sepengetahuan Frank, rupanya Madani mendatangi rumah paman Billy duluan untuk memburu Billy. Akan tetapi saat Madani masuk, ia hanya menemukan paman Billy yang sudah koit dengan sangat mengenaskan. Malam harinya memperlihatkan sang dokter yang sebelumnya menangani Billy sedang membaca buku di rumahnya sendirian. Tak lama kemudian ia mendengar suara orang yang mengetuk pintu dan ketika dibuka ternyata itu adalah Billy. Dengan kondisi baju masih berlumuran darah, Billy meminta sang dokter agar mengizinkannya masuk karena Billy butuh beristirahat. Sang dokter yang ketakutan, ia pun hanya bisa terdiam lalu mempersilahkan Billy masuk. Ketika Billy lengah, sang dokter bermaksud untuk menghubungi polisi, namun ternyata Billy menyadari hal tersebut dan langsung mencegah sang dokter. Do you think that that's possible? Di sisi lain memperlihatkan Frank yang sedang menaiki taksi. Ternyata supir taksi itu adalah sahabat masa kecil Frank sehingga mereka pun lanjut mengobrol. Setelah mengobrol cukup lama, si supir taksi itu curhat kepada Frank tentang dirinya yang selalu diganggu oleh mafia Rusia. Si supir taksi sangat ingin semua mafia Rusia itu lenyap agar dirinya bisa hidup dan bekerja dengan tenang. Frank yang merasa kasihan, ia pun berjanji akan membantu si supir taksi sahabat masa kecilnya itu. Give you 10% of whatever you come up with. Adegan berpindah kepada Bartos, si bos mafia dari desa yang masih sangat dendam kepada Frank dan juga Amy. Terlihat Bartos sedang mencambuk dirinya sendiri sebagai latihan untuk menguatkan otot beserta tubuhnya. Tak lama Bartos didatangi oleh anaknya yang memberitahu kalau di ruang tamu ada seseorang yang menunggu Bartos. Pada akhirnya Bartos menghentikan latihannya lalu segera pergi ke ruang tamu. Ternyata orang yang menunggu Bartos adalah informannya. Lalu si informan memberitahu jika dirinya telah menemukan lokasi Frank dan Amy yang sekarang berada di New York. Mengetahui informasi tersebut, Bartos berterima kasih dan secepatnya ia akan pergi ke New York untuk mencari Frank dan Amy. In my still, they are in New York. Pagi harinya memperlihatkan si supir taksi sahabat Frank yang mendatangi tempat latihan gym. Namun ternyata tempat latihan itu dipenuhi oleh para mafia Rusia yang selalu mengganggu si supir taksi. Bahkan untuk kali ini para mafia Rusia itu sampai mencekik si supir taksi dari belakang karena dianggap tidak sopan kepada mereka semua. Tidak terima dengan hal tersebut, si supir taksi segera menghubungi Frank dan memintanya agar datang ke tempat gym yang ada di ujung jalan. Frank yang menyadari kalau si supir taksi pasti sedang diganggu oleh para mafia Rusia, dengan cepat ia pun segera pergi ke situ. Sesampainya di tempat gym, Frank langsung masuk ke dalam lalu meminta mereka agar sebaiknya pergi dan jangan pernah mengganggu si supir taksi lagi. Akan tetapi para mafia Rusia itu malah memberi tatapan sinis hingga terjadilah aksi baku hantam satu melawan banyak. Tak butuh waktu lama, Frank dapat meratakan mereka dan hanya menyisakan satu orang. Di sini Frank bertanya kepada orang itu siapakah bosnya karena Frank akan menghabisinya juga. Pada akhirnya orang tersebut mengatakan kalau bos mereka adalah pria bernama Nikolai yang merupakan mantan pejabat Rusia.
Setelah mendapatkan informasi tersebut, Frank langsung menghajar orang itu sampai membuatnya tak sadarkan diri. Di waktu yang sama, si supir taksi sangat berterima kasih kepada Frank karena dirinya telah membasmi mafia Rusia yang setiap saat mengganggu dirinya. 30 menit kemudian, Frank telah sampai di apartemen. Di sini Frank meminta Amy agar mencari sebuah nama, yaitu Nikolai, mantan pejabat Rusia yang sekarang menjadi bos mafia. Dengan cepat Amy langsung membuka laptop untuk mencari tahu terkait Nikolai. Tak butuh waktu lama, Amy berhasil mendapatkan informasi dari internet. Kalau sudah 1 tahun ini Nikolai menetap di New York semenjak dirinya tidak menjadi pejabat lagi. Mendengar hal tersebut, Frank meminta Amy agar mencari tahu lagi kemanakah biasanya Nikolai pergi karena Frank ingin bertemu dengannya. In several countries, but currently resides in New York. Adegan berpindah kepada Bartosz, si bos mafia dari desa yang sekarang sudah sampai di New York. Ia pun langsung mendatangi beberapa tempat untuk mencari di manakah Frank dan Amy berada. Keesokan harinya memperlihatkan Amy yang telah berhasil mendapat informasi kalau kebiasaan Nikolai adalah makan siang dengan keluarganya di restoran Rusia yang ada di New York. Lalu dengan segera Frank dan Amy mendatangi restoran Rusia yang dimaksud untuk mengintai Nikolai. Tak berselang lama datanglah Nikolai ke restoran tersebut bersama dengan keluarganya dan beberapa pengawal. Frank meminta Amy agar kembali saja ke apartemen sementara dirinya akan mengatur strategi untuk bisa menangkap Nikolai. Di sisi lain terlihat Billy yang masih berada di rumah sang dokter. Di sini ia membaca berkas tentang dirinya yang di dalam berkas itu tertulis jika Billy mempunyai teman bernama Curtis dan juga Frank. Kemudian Billy segera berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Satu jam setelah itu Billy mendatangi Curtis yang sedang berada di basement. Billy langsung menodong Curtis lalu memintanya agar menjelaskan siapakah orang yang membuat Billy koma dan hilang ingatan. Curtis pun berbohong dengan mengatakan kalau ia tidak tahu menahu terkait hal tersebut. Sebab ia baru saja kembali dari Italia. Untungnya Billy percaya kepada Curtis dan langsung pergi meninggalkan Curtis. Di balik itu terlihat Nikolai, si bos mafia Rusia yang telah selesai makan siang bersama dengan keluarganya. Kemudian Nikolai menaiki mobil untuk menuju ke rumah sedangkan keluarganya menaiki mobil yang lain. Di tengah perjalanan Nikolai merasa ada yang aneh dengan supirnya. Dan ternyata itu adalah Frank yang berhasil membajak mobil Nikolai dengan sangat rapi. Frank segera membawa Nikolai ke suatu gudang untuk diinterogasi. Di waktu yang sama Madani sedang berjalan santai namun ia merasa ada yang mengikutinya. Dengan sigap Madani langsung membalikan badan sembari menodongkan pistol. Ternyata orang yang mengikuti Madani adalah Bartosz, si bos mafia dari desa yang sedang memburu Frank dan Amy. Bartosz meminta Madani agar tenang karena dirinya bukanlah orang jahat. Bartosz berbohong dengan mengatakan kalau saat ini ia sedang tersesat untuk mencari Frank Castle yang merupakan teman lamanya. Mendengar hal tersebut, tentu Madani tidak percaya begitu saja dan memilih pergi meninggalkan Bartosz. Kembali kepada Frank yang kini sedang menginterogasi Nikolai. Frank bertanya kenapa anak buah Nikolai selalu mengganggu orang Amerika dan bukankah mereka hanyalah pendatang dari Rusia. Nikolai menjawab jika itu semua dilakukan agar kelompok mafianya disegani dan ditakuti orang-orang Amerika. Dengan cepat Frank segera menodongkan senjata ke kepala Nikolai dan hendak menghabisinya. Akan tetapi Nikolai memohon supaya Frank tidak menembak kepalanya dan bisa menembak Nikolai di bagian lain. Alasan Nikolai mengatakan itu supaya anak istrinya bisa mencium kepala Nikolai untuk yang terakhir kali ketika Nikolai sudah dihabisi Frank.
Mendengar hal tersebut, seketika hati Frank menjadi tersentuh dan tidak jadi menembak. Frank akhirnya hanya meminta Nikolai agar pergi dari Amerika dan jangan pernah kembali lagi jika ia masih ingin hidup. Setelah itu, Frank pun pergi meninggalkan Nikolai. Di sisi lain, memperlihatkan Billy yang sudah mempunyai beberapa teman baru dan sekarang mereka semua sedang berkumpul di suatu bar. Di waktu yang sama, salah satu pengunjung bar yang memakai kacamata meminta tolong sebab mobilnya akan ditarik leasing di parkiran bar. Dengan cepat, Billy segera memeriksanya dan benar saja ternyata mobil pria si kacamata sedang diderek paksa oleh leasing. Merasa kasihan dengan si pria kacamata, Billy segera memakai topeng lalu mengerahkan semua teman-teman yang lain untuk mengejar leasing tersebut. Mereka akhirnya berhasil menyetop pegawai leasing itu lalu menghajarnya secara membabi buta. Setelah berhasil mendapatkan kembali mobilnya, tidak lupa si pria kacamata berterima kasih kepada Billy. Tak berselang lama, semua teman-temannya memuji keberanian Billy yang berhasil merebut mobil si kacamata dari tarikan leasing. Salah satu teman Billy nyeletuk dengan berkata bagaimana kalau mereka rampok saja kantor leasing itu agar mereka mendapatkan uang yang banyak. Tak disangka ternyata Billy mengiyahkan ajakan temannya itu dan langsung mengatur strategi untuk menjalankan misi perampokannya. Pagi harinya memperlihatkan si pria kacamata teman Billy yang bertemu dengan Curtis. Ternyata si pria kacamata juga adalah teman dekat Curtis sehingga ia langsung menceritakan kejadian semalam. Si pria kacamata mengatakan jika dirinya sangat beruntung karena mobilnya tidak jadi ditarik leasing sebab ditolong oleh teman barunya. Kemudian Curtis bertanya siapakah nama teman barunya tersebut dan di mana dia sekarang. Si pria kacamata menjawab kalau teman barunya bernama Billy yang merupakan seorang mantan marinir. Akan tetapi si pria kacamata tidak tahu keberadaan Billy saat ini. Mendengar hal tersebut, Curtis langsung pergi meninggalkan si pria kacamata. Malam harinya, Curtis mengadakan pertemuan dengan Madani dan juga Frank. Di sini Curtis menceritakan tentang Billy yang sudah mempunyai beberapa teman baru di New York. Bahkan satu teman Curtis yang memakai kacamata telah diselamatkan oleh Billy ketika mobilnya akan ditarik leasing. Namun jika hal ini terus dibiarkan, maka Billy akan menjadi semakin berkuasa meskipun ingatannya belum kembali. You gotta be right with that. Tak lama, Curtis mempunyai ide agar sebaiknya mereka mendatangi teman baru Billy yang bernama Jack untuk menanyakan di manakah keberadaan Billy sekarang. Kebetulan sekali Curtis juga mengetahui rumah Jack dan mengenalinya. Tanpa menunggu lama, Frank dan Curtis segera mendatangi rumah Jack sementara Madani akan mencari informasi di tempat lain. Akan tetapi ketika sampai di rumah Jack tidak ada satu orang pun di sana karena ternyata Jack sedang latihan merampok bersama dengan Billy dan yang lainnya. Sebelum melakukan perampokan yang asli, Billy ternyata ingin menggembleng semua teman-teman barunya agar berlatih dulu sebab mereka merupakan orang awam. Meskipun sedang hilang ingatan, ternyata skill baku hantam dan kepemimpinan Billy masih ada dan ia terapkan itu semua kepada teman-teman barunya. Terlihat Billy yang sangat bersemangat dan mulai dari sini Billy membentuk kelompok yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Selesai berlatih, Billy menegaskan kepada semua temannya termasuk Jack kalau mereka semua jangan takut kepada siapapun. Kemudian Billy lanjut mengatakan jika perampokannya akan dimulai besok hari pada jam 1 siang. Pagi harinya terlihat Jack si teman Billy yang sedang berjalan sendirian. Tiba-tiba ia dihampiri oleh Curtis yang langsung mengajaknya mengobrol. Tak lama Curtis meminta Jack agar melihat ke belakang dan ternyata di sana sudah ada Frank yang langsung memberi satu bogeman mentah.
Ketika tersadar, Jack sudah dalam kondisi tangan terikat dan akan diinterogasi oleh Frank. Awalnya Frank bertanya baik-baik mengenai di manakah markas Billy sekarang. Akan tetapi dengan songongnya Jack malah menantang Frank berduel dan jika Jack kalah maka dirinya akan memberitahu di mana Billy. Dengan senang hati Frank menerima tantangan tersebut dan langsung membukakan ikatan di tangan Jack. Hanya dengan satu kali pukulan Frank dapat menumbangkan Jack. Kemudian Frank menyiksa Jack dengan cara brutal lalu memintanya agar memberitahu di manakah Billy sekarang. Akan tetapi Jack terus saja menutup mulut sehingga membuat Frank naik darah. Setelah menodongkan pisau di lehernya, pada akhirnya Jack mengatakan kalau markas Billy sekarang berada di sebuah gudang yang ada di jalan nomor 7. Dengan cepat Frank dan Curtis langsung mendatangi gudang tersebut untuk menangkap Billy. Sesampainya di sana, sayangnya Frank dan Curtis terlambat. Sebab Billy CS sudah berangkat untuk menjalankan aksinya yaitu merampok perusahaan leasing. Di waktu yang sama, Billy dan yang lain telah sampai di kantor leasing. Billy langsung menodongkan senjatanya dan meminta teller agar menyerahkan semua uang yang ada di sini. Si teller mencoba mengulur waktu dengan beralasan kalau ia akan mencari dulu kunci berangkas uangnya. Akan tetapi Billy mengeluarkan granat dan mengancam akan meledakkan kantor ini jika mereka tidak segera menyerahkan uangnya. Si teller yang ketakutan akhirnya ia pun membukakan berangkas uangnya hingga Billy dan yang lain langsung menggondol semua uang tersebut. Kemudian Billy CS pergi keluar untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba datanglah seorang pria bertopeng yang berpakaian seperti Jack dan memanggil nama Billy. Billy yang mengira kalau itu Jack, ia pun meminta agar sebaiknya Jack pergi saja sebab perampokannya telah selesai. Namun orang itu terus mendekati Billy sembari memanggil nama Billy. Ketika topengnya dibuka, ternyata itu adalah Frank yang memakai pakaian Jack. Melihat wajah Frank, seketika kepala Billy langsung pusing dan ia pun mencoba mengingat siapa Frank sebenarnya. Di waktu yang sama, teman-teman Billy langsung menarik Billy masuk ke dalam mobil karena mereka harus segera melarikan diri. Melihat Billy kabur dengan teman-temannya, Frank mencoba mengejar namun sayangnya ada satu teman Billy yang menjadi sniper lalu menembaki mobil Frank dari jarak jauh. Untungnya Curtis dapat menghabisi sniper tersebut hingga Frank bisa meneruskan pengejarannya terhadap Billy dan kelompoknya. Billy sendiri masih terus mencoba mengingat siapa orang yang sedang mengejarnya itu, namun Billy masih belum bisa mengingatnya. Kemudian Billy meminta turun dari mobil karena ia akan menghadapi orang yang terus mengejarnya tersebut, yaitu Frank. Dengan sangat berani, Billy langsung memberondong mobil Frank dengan tembakan hingga membuat mobil itu menabrak mobil lain. Beruntung Frank masih selamat dan segera akan melawan balik Billy. Sialnya, para polisi mulai berdatangan sehingga membuat Billy akhirnya kabur. Satu jam kemudian terlihat Billy dan semua teman-temannya yang sudah berada di markas mereka. Saat akan membagi rata semua uang hasil rampokannya, tiba-tiba ada dua teman Billy yang memarahi Billy karena tadi telah meladeni Frank. Dan karena akibat hal tersebut, mereka semua hampir saja tertangkap oleh polisi. Tanpa basa-basi, Billy langsung menghabisi kedua temannya itu. Kemudian Billy mengatakan kepada teman-temannya yang lain kalau bosnya di sini adalah Billy. Setelah itu Billy kembali pulang ke rumah sang dokter yang dulu menanganinya. Entah kenapa dokter cantik itu masih tetap saja menerima Billy yang padahal sudah jelas kalau Billy adalah orang jahat.
Billy tiba-tiba menangis sambil mengatakan kalau baru saja ia telah diserang oleh satu pria yang memakai baju tengkorak. Billy tidak bisa mengingat siapa orang tersebut karena setiap Billy mencoba mengingatnya, kepalanya selalu pusing. Sang dokter pun mencoba menenangkan Billy lalu mengatakan jika sebaiknya Billy beristirahat dulu. Beberapa jam kemudian bukannya menjadi tenang, namun Billy malah semakin brutal sampai menghancurkan barang-barang yang ada di rumah sang dokter. Billy terus menanyakan siapakah orang yang telah mengejarnya tadi karena ia yakin kalau sang dokter pasti mengetahuinya. Pada akhirnya sang dokter memberitahu jika orang yang mengejarnya adalah Frank Castle yang merupakan sahabat Billy di masa lalu. Sang dokter juga mengatakan kalau Frank tidak sendiri melainkan telah membuat tim bersama dengan Madani dan juga Curtis. Sebelum Billy pergi, sang dokter meminta Billy agar selalu berhati-hati karena ternyata sang dokter menyukai Billy. Pantas saja dokter cantik itu selalu mau menerima Billy bahkan sampai memberikan informasi kepadanya. Suatu hari memperlihatkan Frank, Madani, Curtis, dan Amy yang sedang berkumpul di sebuah mobil van yang dijadikan rumah. Di sini Frank mengeluh karena sampai sekarang mereka belum bisa menangkap Billy. Apalagi markas Billy juga telah pindah entah kemana. Sehingga hal itu akan semakin menyulitkan mereka. She knew what I was, be what I'm meant to be. These people, Di hari-hari berikutnya memperlihatkan Billy CS yang semakin brutal dan memperluas wilayah mereka. Terlihat juga anak buah Billy yang terus bertambah banyak dan hampir setiap hari kelompoknya selalu melakukan perampokan, perampasan, bahkan pembunuhan. Adegan kembali kepada Frank yang baru mendapat informasi tentang kejahatan kelompok Billy yang semakin meresahkan. Secara kebetulan Frank tak sengaja melihat dua anak buah Billy yang sedang merampok satu rumah. Dengan cepat Frank turun dari mobil lalu menyerang kedua anak buah Billy tersebut. Sialnya kedua orang itu sudah koit sehingga Frank tidak bisa menanyakan di mana markas Billy sekarang. Frank pun mengambil satu ponsel dari mereka guna mencari informasi lebih lanjut dari ponsel itu. Di sisi lain, Bartos, si bos mafia dari desa, mendatangi seorang pemilik klub malam terbesar di kota New York. Di sini, Bartos memerintah si pemilik klub malam agar mengadakan sayembara kepada seluruh gangster atau pembunuh bayaran dengan hadiah $5 juta. Tugas mereka hanyalah menangkap Frank atau Amy lalu membawanya ke hadapan Bartos dalam keadaan hidup ataupun mati. Bartos juga akan memberikan $1 juta untuk si pemilik klub malam jika sayembara ini berhasil. Pada akhirnya si pemilik klub malam menerima permintaan dari Bartos dan ia akan segera menyebarkan sayembara tersebut. Di balik itu Frank sendiri mendatangi salah satu bar. Alasan Frank mendatangi bar tersebut karena info dari ponsel anak buah Billy mereka sering sekali nongkrong di bar ini. Frank langsung menanyakan kepada pelayan bar apakah ia tahu di mana markas kelompok Billy dengan ciri selalu memakai topeng. Awalnya si pelayan menjawab tidak tahu. Namun setelah Frank memberikan satu gelas yang berisi jempol anak buah Billy, si pelayan pun mengatakan jika markas Billy berada di sebuah gedung kosong di daerah Queen. Setelah mendapatkan informasi itu, Frank pun keluar dari bar tersebut. Akan tetapi baru saja berjalan beberapa langkah, Frank diikuti oleh sekelompok gangster. Dengan cepat Frank menggiring kelompok gangster itu ke sebuah tempat sepi. Dan tiba-tiba Frank berada di belakang mereka. Frank bertanya kenapa mereka semua mengikuti Frank. Ketua gangster itu menjawab kalau mereka hanya mengikuti sayembara yang berhadiah $5 juta untuk siapa saja yang berhasil menangkap Frank atau Amy. Namun dengan cepat inilah yang Frank lakukan. Setelah meratakan para gangster itu, dengan cepat Frank kembali ke persembunyian untuk melindungi Amy. Namun sialnya Amy tidak berada di sana dan nomor teleponnya juga tidak aktif.
Kemudian Frank menghubungi Curtis lalu bercerita jika dirinya dan Amy sedang menjadi sayembara dan hadiahnya $5 juta untuk siapa saja yang berhasil menangkapnya. Mendengar hal tersebut, Curtis pun terkejut karena tidak mungkin kalau Billy sampai melakukan hal itu. Frank menjelaskan kalau yang mengadakan sayembara ini memang bukanlah Billy, sebab Billy tidak mempunyai hubungan dengan Amy. Satu-satunya orang yang dari dulu mengincar Frank dan Amy adalah Bartos, si bos mafia dari desa. Mengetahui itu semua, Curtis meminta Frank agar tetap tenang karena ia akan selalu membantu Frank. Setelah itu, nomor Amy pun baru aktif sehingga Frank langsung menghubunginya. Ketika terhubung, ternyata Amy sedang main di rumah temannya yang ada di kota New York. Lalu Frank meminta Amy agar mengirim lokasi dan jangan pernah pergi kemanapun sebelum Frank datang. 20 menit kemudian ternyata teman Amy telah bersekongkol dengan satu kelompok gangster dan dengan cepat para gangster itu memburu Amy di rumah temannya. Beruntung Frank sudah berada di sana dan langsung membantai para gangster tersebut. There's no one here. What? No, she was right there. Please. Please. Setelah berhasil menghabisi kelompok gangster itu, Frank segera membawa Amy pergi dari sana. Namun ketika akan pergi, Amy berpapasan dengan temannya yang meminta maaf karena telah menjebak Amy. Amy pun tidak menjawab dan hanya melakukan hal ini. Setelah membawa Amy ke tempat aman, Frank dan Curtis mulai mendatangi markas Billy yang ia ketahui dari si pelayan bar sebelumnya. Dari kejauhan, Frank dan Curtis terus saja melihat pergerakan Billy, apakah ada atau tidak Billy di markasnya. Ketika sudah memastikan kalau Billy ada, Frank turun untuk memburu Billy sedangkan Curtis akan melindungi Frank dari jarak jauh. Dengan cepat, Frank segera mendekat ke markas Billy lalu menghabisi satu persatu penjaga di luar. Di balik itu, Billy sendiri sedang memberi pidato kepada seluruh anak buahnya yang kini sudah semakin banyak. Billy mengatakan kalau sebentar lagi akan ada musuh yang datang sehingga mereka semua harus bersiap. Ternyata Billy sudah mengetahui kalau Frank telah berada di sana, bahkan ini semua memang bagian dari rencana Billy. To die for what we build in here. To deliver it. Kembali kepada Frank yang baru saja menghabisi semua penjaga di luar lalu masuk ke dalam. Akan tetapi tiba-tiba semua lampu mati yang membuat Frank tidak bisa melihat. Dari jarak jauh, Curtis juga tidak bisa melindungi Frank karena lampunya mati. Frank sendiri langsung diserang oleh para anak buah Billy dalam keadaan gelap sehingga ia tidak bisa melawan. Ketika lampu menyala, Frank sudah dalam keadaan lemah tak berdaya sambil dikerumuni oleh para anak buah Billy. Tak lama Billy datang dan mengatakan meskipun ingatannya belum kembali, namun ia telah mengetahui jika Franklah orang yang telah membuat dirinya koma serta merusak wajahnya. Billy meminta para anak buahnya agar segera menghabisi Frank lalu ia pun pergi ke ruangan atas. Ketika para anak buah Billy akan menghabisi Frank, tiba-tiba Frank bangkit dan langsung melawan mereka semua. Setelah pertarungan cukup lama, pada akhirnya Frank dapat menghabisi mereka lalu mengejar Billy ke ruangan atas. Namun tentunya untuk sampai ke sana, Frank harus berhadapan lagi dengan para anak buah Billy yang lain dan terjadilah aksi tembak-tembakan.
Saking emosinya, Frank terus saja menembakkan senjatanya secara membabi buta ke seluruh ruangan yang ada di situ. Hingga ketika Frank memasuki salah satu ruangan, ia pun dibuat terkejut karena ada 3 wanita yang tewas akibat peluru nyasar dari Frank. Di sini Frank hanya bisa terdiam sebab dirinya sangat merasa bersalah kepada 3 wanita itu yang harus menjadi korban. Di waktu yang sama datanglah pasukan polisi, namun Frank masih terus melamun menyesali perbuatannya. Pada akhirnya Frank harus ditangkap oleh pasukan polisi sementara Billy sendiri berhasil kabur. Frank hanya bisa terdiam sebab mentalnya hancur setelah menghabisi 3 wanita yang tak berdosa. Terungkap fakta jika sebenarnya semua itu adalah settingan Billy. Billy sengaja menyimpan 3 wanita di dalam ruangan tersebut, lalu ia memancing amarah Frank agar mengamuk sejadi-jadinya. Alhasil Frank pun sampai tidak sadar kalau di ruangan itu ada 3 wanita yang tak sengaja ia habisi. Semua rencana ini ternyata Billy dapatkan dari sang dokter yang telah jatuh cinta kepada Billy. Sang dokter mengatakan jika satu-satunya cara mengalahkan Frank adalah membuatnya merasa bersalah dan menjebaknya. Sementara untuk pasukan polisi yang berdatangan sengaja dihubungi oleh sang dokter tersebut. Keesokan harinya terlihat Frank yang sudah berada di rumah sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri. Tangan Frank juga harus diborgol sebab Frank dinyatakan bersalah akibat menghabisi 3 wanita sebelumnya. Di waktu yang sama datanglah seorang wanita bernama Karen yang merupakan mantan informan Frank sekaligus pengacaranya dulu. Tak berselang lama Frank pun tersadar sehingga Karen langsung mengajaknya mengobrol. Di sini Frank masih terus merasa bersalah atas kematian 3 wanita yang tak sengaja ia tembak. Karen mencoba menenangkan Frank dengan mengatakan kalau itu semua pasti jebakan Billy untuk menghancurkan mental Frank serta membuatnya ditangkap. Di sisi lain memperlihatkan Madani yang sedang mengolah TKP di tempat Frank menembak 3 wanita semalam. Madani sempat diceramahi oleh ketua polisi agar dirinya tidak usah terlalu dekat dengan Frank. Madani pun mengatakan kalau ia yakin jika Frank hanya sedang dijebak oleh Billy. Kemudian Madani meminta izin untuk menjenguk Frank dengan alasan akan mencari tahu informasi terbaru tentang Billy kepada Frank. Si ketua polisi pun memberi izin asalkan Madani jangan pernah melepaskan Frank. Di balik itu terlihat Amy yang menyamar menjadi suster agar bisa masuk ke ruangan Frank yang dijaga ketat oleh satu polisi. Pada akhirnya Amy berhasil mengelabui polisi tersebut lalu masuk ke ruangan Frank. Di sini Frank meminta Amy agar sebaiknya pergi menjauh keluar kota sebab semua orang sedang mencarinya demi mendapat hadiah $5 juta. Akan tetapi Amy menolak karena ia ingin selalu bersama Frank bagaimanapun kondisinya. Tak berselang lama datanglah Madani yang baru selesai mengolah TKP bersama si ketua polisi. Di sini Madani memberitahu Frank kalau Frank belum bisa dibebaskan sebab pihak kepolisian menganggap Frank bersalah. Madani meminta Frank agar bersabar dulu karena ia akan mencari cara untuk membebaskannya. Setelah itu Madani meminta Amy agar menjaga Frank dulu sebab dirinya dan Karen akan keluar sebentar. Setelah Madani dan Karen keluar, terlihat polisi yang menjaga Frank mulai berganti sip dengan rekannya sementara Amy pergi ke toilet. Namun bukannya berjaga, polisi itu malah masuk ke ruangan Frank lalu mengatakan kalau ia tidak akan pernah membiarkan uang $5 juta lewat begitu saja. Si polisi langsung mengeluarkan suntikan berisi racun sebab dirinya berniat akan menghabisi Frank demi mendapatkan hadiah $5 juta dari Bartos. Frank yang tangannya diborgol, ia pun hanya bisa pasrah. Namun beruntung Amy datang dan langsung mendorong polisi tersebut. Pada akhirnya si polisi itu akan menghabisi Amy terlebih dulu karena Amy juga merupakan buronan Bartos. Melihat hal tersebut, Frank hanya bisa mengancam akan membantai keluarga si polisi jika ia sampai menghabisi Amy.
Di waktu yang sama, Madani dan Karen datang tepat waktu dan langsung menghabisi polisi tersebut. Dirasa rumah sakit ini sudah tidak aman, Madani nekat untuk membawa kabur Frank meskipun ketua polisi melarangnya. Pada akhirnya Madani membawa kabur Frank dengan memakaikan Frank baju polisi yang tadi. Sementara Karen akan mengalihkan perhatian dengan menekan tombol darurat rumah sakit agar membuat kekacauan. Tak lama terlihat Bartosz, si bos mafia yang mendatangi rumah sakit tempat Frank dirawat. Namun ketika Bartosz memasuki ruangan Frank, ternyata ruangannya sudah kosong. Menyadari Frank telah kabur, Bartosz pun segera mengejarnya keluar. Di balik itu, Madani dan Frank sudah sampai di luar dan hendak pergi ke parkiran. Sialnya, Madani harus dipergoki oleh si ketua polisi yang langsung meminta Madani agar menyerahkan Frank kepada dirinya. Pada akhirnya Frank kembali diborgol lalu dimasukkan ke mobil ambulan karena ia akan dipindahkan ke dalam penjara. Sebelum pergi, si ketua polisi sempat mengatakan kekecewaannya terhadap Madani. Dan ia berjanji tidak akan pernah mempercayai Madani lagi. Madani yang sudah tidak bisa berkutik, ia pun hanya bisa pasrah saat melihat Frank kembali dibawa oleh pihak kepolisian. Di tengah perjalanan, Frank meminta si ketua polisi agar melepaskan borgol di tangannya dan ia berjanji tidak akan melawan. Namun tentunya si ketua polisi tidak mau menggubris perkataan Frank. Tak berselang lama, tiba-tiba datang satu mobil yang ternyata itu adalah Bartosz dan langsung menyerang si ketua polisi dan Frank. Di sini Frank berteriak agar si ketua polisi memberikan kunci borgol karena jika tidak mereka berdua akan mati. Namun si ketua polisi tetap egois hingga inilah yang terjadi. Setelah mobil yang dikendarai oleh Frank dan si ketua polisi jatuh ke bawah, Bartosz keluar dari mobilnya lalu hendak mendekati mereka berdua, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Madani. Sayangnya Bartosz berhasil melarikan diri dengan mencuri mobil yang lain. Di balik itu terlihat Frank dan si ketua polisi yang masih selamat meskipun mobilnya harus nyuksruk. Pada akhirnya Frank membukakan kunci borgolnya sendiri dengan merebut kunci tersebut dari si ketua polisi. Kemudian Frank keluar dari mobil karena sebentar lagi mobil itu akan meledak. Terlihat si ketua polisi yang memohon kepada Frank agar menyelamatkannya. Frank yang kasihan kepadanya, akhirnya ia pun menyelamatkan si ketua polisi tepat sebelum mobil itu meledak. Setelah itu, Frank menaruh si ketua polisi di pinggir jalan sementara dirinya memutuskan pergi. Adegan berpindah kepada Billy yang sedang berada di rumah sang dokter cantik yang diketahui bernama Uun. Diberitahu kalau sekarang Billy dan Uun telah resmi berpacaran, bahkan mereka berdua sudah satu kamar. Kemudian Poppy memberitahu Billy kalau Frank baru saja berhasil kabur dari rumah sakit setelah beritanya menyebar di TV. Dengan cepat Billy bersiap untuk kembali memburu Frank. Di tempat lain memperlihatkan si ketua polisi yang telah mendapatkan pertolongan dari tim medis. Terlihat juga di sana ada Madani yang langsung menanyakan apakah kondisi si ketua polisi baik-baik saja. Si ketua polisi menjawab iya dan semua ini berkat bantuan dari Frank. Jika Frank tidak mengeluarkannya dari mobil, mungkin saja sekarang dirinya sudah menjadi abu. Kini si ketua polisi sadar kenapa Madani sangat dekat dengan Frank, bahkan sampai rela membantah perintah atasannya sendiri. Madani bersyukur kalau si ketua polisi telah sadar, yang artinya Frank akan terbebas dari jerat hukum.
Kemudian Madani berkata jika Frank itu bukanlah seorang penjahat, melainkan The Punisher atau sang penghukum. Could have just let me burn. But here's what I can tell you. Frank is not a criminal. 2 jam kemudian, Bartos yang berhasil lolos dari kejaran Madani kini mendatangi rumah mobil van yang menjadi persembunyian Frank. Ketika masuk ke dalam, di sana hanya ada Curtis seorang, hingga Bartos langsung menodongnya. Bartos pun bertanya di manakah Frank dan Amy sekarang. Curtis menjawab tidak tahu sebab dari kemarin ia belum keluar dari markas. Di waktu yang sama, tiba-tiba Amy datang karena tidak mengetahui kalau di dalam sedang ada Bartos. Dengan cepat, Curtis menahan Bartos lalu meminta Amy agar pergi. Terlihat Bartos yang sangat hebat, bahkan Curtis sampai dibuat kewalahan olehnya. Setelah melumpuhkan Curtis, Bartos langsung mengejar Amy keluar. Tak berselang lama, datanglah Frank yang begitu terkejut ketika melihat kondisi Curtis telah babak belur. Frank langsung menyadarkan Curtis lalu bertanya siapakah yang melakukan ini semua. Curtis menjawab jika pelakunya adalah seorang pria yang memburu Amy. Seketika Frank menyadari kalau orang itu adalah Bartos dan kini Frank berjanji akan segera meratakan Bartos sekaligus dengan Billy. Di waktu yang sama terlihat Bartos telah sampai di apartemennya. Hingga ketika ia masuk ke dalam, tiba-tiba bagasi mobilnya terbuka dan ternyata di sana ada Amy. Rupanya Amy nekat mengikuti Bartos demi mengetahui keberadaannya. Adegan berpindah ke Madani yang kini mendatangi rumah Uun si dokter. Kedatangan Madani ke sini untuk menanyakan terkait Billy karena sebelumnya Uunlah yang menangani Billy. Madani terus saja mencecar Uun dengan pertanyaan yang membuatnya tersudut. Pada akhirnya Madani mulai mencurigai Uun telah bekerja sama dengan Billy. Uun yang tak ingin kebusukannya terbongkar, ia pun nekat menyerang Madani. Di tengah perduelan, Uun berhasil melukai wajah Madani hingga membuat Madani benar-benar murka dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya Uun harus sekarat setelah dijatuhkan oleh Madani. Dengan kondisi setengah sadar, Uun melihat di hadapannya ada Billy yang sedang membawa bunga untuknya. Melihat Uun kekasihnya yang sedang sekarat, Billy langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari sang pelaku. Di balik itu, Madani sendiri telah menyadari kalau Billy akan segera datang dan ia langsung mengarahkan pistol ke pintu lalu terjadilah aksi tembak-tembakan. Kemudian Billy berhasil mencekik Madani sampai membuatnya tak sadarkan diri. Akan tetapi Billy juga harus pingsan sebab perutnya sempat terkena tembakan dari Madani tadi. Beberapa menit kemudian Madani baru sadar dari pingsannya. Terlihat di sana sudah ada tim medis dan juga si ketua polisi. Madani langsung menanyakan di manakah Billy sekarang karena tadi ia sempat menembak perutnya. Si ketua polisi menjawab semenjak mereka datang Billy sudah tidak ada di sini. Artinya Billy telah sadar duluan dari pingsannya lalu memilih kabur. Sementara alasan Billy tidak menghabisi Madani karena dia sangka kalau Madani telah tewas tercekik. Di sisi lain memperlihatkan Curtis yang mendapatkan pesan dari Amy kalau dirinya telah mengetahui tempat tinggal Bartos. Amy juga mengirimkan lokasinya hingga dengan cepat Curtis memberitahu Frank yang kebetulan ada di samping. Kemudian Frank meminta Curtis agar memulihkan saja dulu kondisinya, biarkan Frank yang akan datang sendiri untuk menghabisi Bartos. Singkatnya, Frank telah sampai di apartemen Bartos.
Frank segera menemui Amy yang masih bersembunyi lalu meminta Amy agar tetap menunggu, sedangkan untuk Frank ia akan masuk ke dalam kamar Bartosz. Dengan instingnya yang kuat, Bartosz menyadari kalau ada orang masuk hingga ia langsung menembak dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah peperangan, Bartosz mencoba kabur. Namun ia berpapasan dengan Amy hingga ia langsung menyandranya. Melihat Amy yang disandra, Frank pun tidak bisa berbuat apa-apa lalu membiarkan Bartosz pergi sambil membawa Amy. Saat berada di parkiran, Frank berusaha lagi mengejar mobil Bartosz. Akan tetapi ia harus tertabrak dan pada akhirnya Bartosz berhasil kabur sambil membawa Amy. Adegan berpindah kepada Billy yang ternyata mendatangi dokter spesialis untuk mengobati luka tembak yang sebelumnya ia terima. Awalnya dokter itu tidak mau karena ia mengetahui jika Billy merupakan seorang buronan. Namun Billy langsung menodongkan senjata yang membuat dokter tersebut ketakutan. Pada akhirnya sang dokter pun mengobati luka Billy. Akan tetapi karena tak kuat menahan rasa sakit, Billy pun harus mengalami pingsan. Kembali kepada Frank yang baru saja sampai di markasnya. Tak lama Frank mendapat panggilan dari nomor tak dikenal dan ketika diangkat ternyata itu adalah panggilan dari Bartosz. Bartosz ternyata ingin mengajak Frank melakukan pertukaran antara Amy dengan semua bukti kejahatan kelompok mafianya yang sekarang diamankan oleh Frank. Frank pun menyetujui permintaan Bartosz hingga Bartosz akan mendatangi Frank di markasnya sekarang juga. Singkatnya, kini Bartosz telah sampai di markas Frank. Sebelum menyerahkan bukti kejahatan yang disimpan di dalam flash disk, Frank meminta Bartosz agar melepaskan Amy terlebih dahulu. Bartosz pun segera melepaskan Amy lalu meminta Frank agar memberikan flash disknya. Dirasa Amy telah aman, rupanya Frank tidak berniat sedikit pun untuk memberikan flash disk tersebut dan ia langsung menyerang Bartosz. Pada akhirnya Frank dapat membuat Bartosz tak berdaya. Ketika Frank akan menghabisinya, Bartosz meminta izin untuk menyampaikan sesuatu. Jika Bartosz telah tewas nanti, ia memohon kepada Frank agar Frank mau menyelamatkan putranya yang sekarang disandra oleh mantan gubernur. Sebenarnya bukti dari kejahatan yang ada di flash disk itu bukanlah kejahatan Bartosz, melainkan kejahatan si gubernur. Si gubernur telah menyandra anak Bartosz lalu meminta Bartosz untuk mengambil bukti kejahatan itu dan menghabisi Frank beserta Amy. Mendengar hal tersebut, Frank hanya terdiam dan tidak menjawab sepatah kata apapun. 2 jam kemudian memperlihatkan Billy yang sekarang sadar dari pingsannya namun masih sangat merasa kesakitan akibat luka tembak sebelumnya. Rupanya ketika pingsan tadi, si dokter spesialis tidak melanjutkan mengobati Billy, melainkan malah kabur karena ketakutan. Billy yang tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa, ia pun akhirnya menghubungi Curtis lalu mengatakan kalau dirinya membutuhkan bantuan. Billy berjanji akan bertaubat jika Curtis mau menolongnya sekarang. Curtis pun mengiyahkan permintaan Billy dan ia langsung menanyakan keberadaan Billy. Setelah mendapatkan lokasinya, Curtis meminta Billy agar bertahan sebab ia akan segera datang. "20 menit setelahnya, ternyata yang datang ke sana bukanlah Curtis, melainkan Frank, sang penghukum penjahat. Billy sempat memohon ampun dan ia berjanji tidak akan pernah melakukan kejahatan lagi. Namun Frank yang sudah muak dengan Billy, ia pun langsung menghabisi Billy. 2 hari setelah itu memperlihatkan si mantan gubernur korup dan istrinya yang sedang gelisah sebab Bartosz tidak ada kabar.
Tak lama datanglah Amy yang langsung menodongkan senjata kepada mereka berdua. Amy meminta mereka agar tidak melakukan perlawanan jika tidak ingin dihabisi. Akan tetapi si istri malah berniat mengambil pisau sehingga dengan cepat Amy langsung menghabisi istri si gubernur. Di waktu yang sama datanglah Frank dan di sini Frank mengatakan kalau ia telah menyebarkan semua bukti-bukti kejahatan si gubernur ke internet yang bisa membuat si gubernur dihukum selamanya. Kemudian Frank memberikan pistol dengan 1 peluru dan memberi si gubernur 2 pilihan. Pilihan yang pertama, si gubernur akan tetap hidup namun akan dihukum untuk selamanya. Pilihan kedua, si gubernur mengambil pistol tersebut lalu menghabisi dirinya sendiri. Setelah itu Frank dan Amy pergi dari rumah si gubernur. Ketika di luar, rupanya di sana ada Bartosz yang sedang menjemput putranya dari sandraan si gubernur. Terungkap fakta saat di akhir perduelannya Frank tidak jadi menghabisi Bartosz. Lalu Bartosz pun berterima kasih kepada Frank sambil berjanji kalau dirinya akan menjadi orang yang lebih baik. Keesokan harinya terlihat Frank dan Amy yang sedang berada di bandara. Ternyata sekarang Amy akan pulang kepada orang tuanya yang berada di Florida. Sebelum berpisah, Frank memeluk Amy lalu memintanya agar menghubungi Frank jika sudah sampai di Florida. 3 bulan kemudian terlihat Frank yang sedang memantau pergerakan dari satu kelompok gangster. Di waktu yang sama Frank dihubungi oleh Madani yang sekarang telah menjadi anggota FBI. Madani meminta bantuan kepada Frank untuk mencari keberadaan seorang kriminal kelas kakap yang menjadi buronan FBI. Madani yakin kalau hanya Frank lah yang bisa menyelesaikan itu semua. Dengan senang hati Frank mengiyahkan permintaan Madani dan kemudian film pun tamat. Terima kasih buat semua yang sudah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.